Maka sidang jemaah, perseteruan di dunia ini, dunia politik dan ekonomi itu sejak dahulu, ideologi, politik, ekonomi, itulah sumber pertarungan. Siapa yang kalah punah, siapa yang berkuasa berjaya. Tidak akan pernah bangkit suatu kaum kalau dia tidak tahu sebab kejayaannya di masa lalu. Rasulullah tidak main-main. Makanya kalau Rasulullah itu ahli perang, para ulama wajib jadi ahli perang. Ya nah, ulama warasatul anbiya nah. Ya nah. Jadi kalau Rasulullah itu ahli perang, para ulama juga ahli perang. Nggak ahli buku sudah. Sudah buku disimpulkan, disarahkan lo balik. Tiba disarahkan, adik kaji lo disimpulkan lo balik. Bolak-balik simpul sarah, alah mati sekian generasi. Bara banyak profesor di Sumatera Barat, profesor agama. Bara banyak kampus Islam, setiap daerah punya kampus Islam, banyak profesornya, agama di Sumatera Barat. Hah? Kan cerita buku mati, buku mati itu terus ini. Kenapa? Ini sudah menyalahi sunnah pewaris Nabi. Dan Buti, seorang ulama Suriah yang sudah meninggal tertembak di dalam masjid. Ketika akan terjadi pergolakan di Syria. Terus Muhammad Ghazali orang Mesir. Muhammad Ghazali, ulama senior di Mesir, editor tafsir Fidhil Quran. Dia juga menulis fikih sirah. Jadi fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasat, ada fikih sirah, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dalam perang Uhud? Maka kita tulis ini Ghazawatul Uhud. Ghazawat Uhud. Perang Uhud. Ghazawat itu artinya perang. Uhud. Uhud nama bukit. Nama tempat terjadinya perperangan. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang Uhud ini perang kedua yang besar setelah perang Badar. Perang Badar, perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud. Perang Badar umat Islam sedikit, 300 lawan 1000 lebih, tanpa persiapan. Perang terjadi tiba-tiba tanpa sengaja, minus persenjataan, minus kendaraan perang, tapi umat Islam menang. Di bulan puasa lagi umat Islam menang, 300 lawan 1000 lebih. Perang Badar luar biasa. Di perang Badar, pelepah kurma yang ada di tangan para sahabat lebih tajam daripada pedang. Dia memutus leher musuh sebelum menyentuh lehernya. Tombak-tombak panah tidak ada yang meleset dari sasaran. Mereka tidak punya senjata dalam perang. Ditanya, kenapa kalian tidak bawa senjata? Karena senjataku adalah senjata yang ada di tangan musuh. Ini sifat kejantanan yang luar biasa umat Islam. Sekarang ulama saya tidak jantan, kan payah itu. Dia berperang dengan tangan kosong. Mana senjata kalian? Senjataku yang dibawa oleh musuhku. Itu perang Badar. Mana senjata kalian? Nanti aku lemparkan pasir ke muka musuh, ke wajah musuh. Maka ketika itu aku rebut senjatanya, aku bunuh dia. Perang Badar. Perang Badar menuai kemenangan luar biasa. Maka salah satu penyebab perang Uhud adalah menebus kekalahan kafir Quraisy di perang Badar. Air muka kafir Quraisy malu, dicemooh oleh suku-suku lain yang ada di sekitar Mekah. Quraisy ternyata kalah menghadapi Muhammad dengan jumlah besar, dengan serba kekurangan dan jumlah yang kecil di kalangan Muhammad. Maka untuk membalas rasa malu itu, Quraisy punya program perang Badar, perang Uhud. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bedanya perang Badar minus persiapan, minus persenjataan, minus strategi, menang.
dengan jumlah yang sedikit. Perang Uhud dengan strategi yang matang, persiapan yang matang, jumlah yang sebanding, seimbang, tapi kalah. Ini pelajaran penting untuk kita. Perang Badar 300 lawan 1000 lebih, menang. Hanya ada satu kuda, hanya sekian senjata, pasukan jalan kaki, pasukan dalam keadaan lapar, pasukan berpuasa, tapi menang. Tapi di perang Uhud, dengan dipimpin langsung strategi matang oleh Rasulullah, maka di situ kalah. Timbul pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kenapa ini perlu kita kaji perang Uhud? Supaya ke depan umat Islam tidak boleh kalah dan mengulangi kekalahan. Paham? Paham antum? Tidak boleh mengulangi kekalahan. Sidang jemaah dirahmati Allah, Rasulullah seorang militer yang ulung. Maka dia, antum akan tahu siapa itu Rasulullah. Dia punya strategi yang matang dalam perperangan. Perang Uhud itu pada Quraisy, pada tanggal 7 Syawal 2 Hijriah, hari Sabtu. Pasukan Quraisy bergerak dari Mekah menuju Madinah. Kapan dia bergerak? 7 Syawal tahun 2 Hijriah, hari Sabtu, bergerak dari Mekah. Apakah Rasulullah tahu pergerakan mereka? Rasulullah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah punya intelijen yang luar biasa. Sekarang ini umat Islam intel umat Islam. Umat Islam tak pernah menginteli musuh. Ini kegagalan awal umat Islam hari ini. Pengajian diinteli, segala diinteli, gerakan diinteli, dikacau balau dari dalam, internalnya dipecah. Intel itu programnya 6. Nak pula kita kaji ini, lihat saja YouTube saya. Kenapa negara bisa runtuh dengan 6 poin gerakan intelijen? Tidak pernah berubah itu. Kita belajar kok bagaimana pola intelijen Mossad. Ustadz kok halo kini kok. Ya mudah itulah bo. Kecilnya fikir saya tahu dah pak. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah menitipkan intelnya di Makkah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau. Setiap saat Abbas mengirim surat pada Rasulullah tentang perkembangan muslimin dan gerakan musuh di Mekah. Maka ketika Quraisy bergerak di 7 Syawal ini, Abbas bikin surat kepada Rasulullah. Kata beliau, sekarang di hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal ini, Quraisy bergerak menuju kalian ke Madinah dengan pasukan yang luar biasa. Lebih kurang 3.000 pasukan, 200 pasukan kuda, 700 dengan baju besi, 3.000 senjata lengkap. Itu data intelijen. Saya tidak setuju seorang ustadz main asumsi. Saya nasihati beberapa orang ustadz yang kena. Saya itu kekalahan umat Islam ini bermain asumsi.
Kekalahan 212 karena bermain asumsi. Maka bagi saya itu nggak laku itu. Harus by data. Rasulullah sejak dulu pakai data lengkap. Jadi dalam gerakan Rasulullah itu sangat profesional dan proporsional. Apa data yang dikirim oleh lengkap itu? Pasukannya 3.000 lebih kurang, 200 pasukan berkuda, 700 dengan baju besi, 3.000 pasukan lengkap, bersenjata lengkap. Dan diturunkan juga para wanita, dipimpin oleh Abu Sufyan, diikuti oleh para wanita, diantaranya Abu Sufyan membawa Hindun, juga Ikrimah bin Abi Jahal. Lengkap datanya. Itu umat Islam zaman dulu, makanya jaya. Umat Islam zaman sekarang ulamanya saja main asumsi, ujung-ujungnya kalah. Suara demo nyesamonjo suara mencoblos, kalah ini. Demo ya banyak, mencoblos ketek. Ini penting belajar sejarah, ya nak? Satu kaum tidak akan mencapai puncak kejayaannya kalau dia tidak tahu sejarah keemasannya. Paham antum itu? Tulis di status antum. Suatu kaum tidak akan mencapai kejayaannya kalau dia tidak tahu sejarah keemasannya. Tulis di Facebook kok. Dan gini, ya, berangkat dengan data lengkap, mereka membawa budak-budak dan mereka membawa kaum wanita. Maka Abbas memilih kurir yang hebat, berangkat dari Mekah sehingga bisa mendahului pasukan Quraisy sampai di Madinah. 3 hari perjalanan untuk 500 km Mekah Madinah. Berapa Mekah Madinah jaraknya? 500 km. 3 hari perjalanan kuda. Padahal ini hampir seminggu. Diterima surat di Masjid Quba. Quba itu suatu tempat sebelum masuk ke kota Madinah. Jaraknya dari, kalau ini Masjid Nabawi, maka posisi Quba ada di dekat Simpang Tabiang. Ya. Lebih sedikit. Ya, di Lubuk Buaya kurang, Simpang Kelumpang kurang setelah lagi. Ya, Nabi tidak menunggunya di Madinah. Ini kehebatan Rasulullah. Karena Nabi ini sangat rahasia, ditunggu di Masjid Quba. Ada pos intelijen. Orang kan murah saya. Khilafah bentuk bodoh khilafah tu, hebat khilafah tu. Semua buat tarangan gini. Sampai menguasai Eropa. 2 kali berpusat di Arab, 2 kali di Eropa. Ibu kota khilafah pertama di Madinah. Ibu kota khilafah kedua di Baghdad, 2 di tanah Arab. Pindah ke Spanyol, Eropa. Alunya hebat tu lah. Ibu kota khilafah ketiga di Spanyol, Cordova. Makanya orang Spanyol itu musiknya musik Arab, alat-alat musiknya tuh kecapi, biola segala macam itu. Terus pusat khilafah yang ketiga di Istanbul, Turki, di gerbang Eropa. 2 kali di Eropa. Harus tahu kita. Sekarang khilafah. Belajar aja khilafah itu kalau ingin hebat. Bentuk hebat banawa, utang belum pea. Utang belum pea, semakin hari semakin mundur, semakin maju dah. Awak dikicuh orang banyak saya. Ekonomi dipacik di Cina. Kalau Cina Islam baguslah, ke Cina kafir. Paciknya ekonomi. Ketek matuanya dikicuh awak, apalagi udah matu sekarang matu awak. Kalau seandainya sekarang matu awak, kok habis awak dia kok. Ya. Ya nak, perlu nantum belajar sejarah. Perlu apa tidak? Itu. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, diterima. Surat itu sangat rahasia. 10
Pernah Abbas ini meminta menyusul Rasul ke Madinah. Kata Rasulullah, tempat engkau yang lebih tepat adalah di Mekah. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib adalah intelijen Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mencukupkan dengan Abbas? Tidak. Ini kehebatan Rasul. Tidak percaya dengan informasi, tidak mencukupkan dengan informasi seorang intelijen. Maka dia susupkan lagi Hubab bin Munzir bin Jumu'ah. Hubab bin Munzir bin Jumu'ah disusupkan lagi ke Mekah. Abbas tidak tahu. Masih ada intel lain di sana mengirim berita sama dengan data Abbas. Hubab bin Munzir bin Jumu'ah. Cukupkah dengan Hubab bin Munzir bin Jumu'ah? Tidak. Ada lagi Anas bin Fadalah dan Mu'nis bin Fadalah, seorang dua saudara. Bagaimana urusan Mu'nis? Dia di perjalanan, intelijen di perjalanan. Maka dia melaporkan di mana posisi musuh, di mana posisi musuh. Jadi sangat matang perang Uhud itu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah merahasiakan berita tentang kekuatan pasukan Quraisy. Dan pasukan Quraisy juga tidak kalah hebat. Jangan antum remehkan pasukan Quraisy. Sebab pasukan Quraisy itu keluarga Nabi juga. Kalau Nabi hebat, tentu keluarganya lebih hebat. Kalau Nabi ponakannya, mamaknya tentu tidak kalah hebat lah dong. Antum tahu di perang Badar, perang Uhud itu yang ketemu itu ayah dengan anak. Yang ketemu itu anak dengan paman, ponakan dengan paman, bersaudara. Sampai ada yang membunuh bapaknya, sehingga turun ayat memuji dia. Itu pertempuran saudara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu orang Quraisy juga hebat. Dia menebus kesalahannya, kekalahannya. Kenapa dia harus melakukan perang Uhud? Pertama, orang Quraisy menjemput kekalahan. Kedua, dendam agama. Dia memusuhi Islam sejak awal. Perkara keyakinan. Ya, nah, jadi kalau di Indonesia ini perang komunis melakukan pembantaian itu karena politik apa keyakinan? Keyakinan yang membutuhkan politik. Jadi bahaya itu. Ideologi ini tidak akan pernah habis. 48 habis komunis. Musuh. Aduh, orang meninjau. Kalau malah warnya. Ini orang awak kau. Dia jadi ketua sadonya di berbagai bidang. Ya, orang awak kalau di luar hebat dia. Nah, cuman itulah kadang-kadang salah pilih posisi. Nah, muncul lagi mereka di tahun 65, muncul lagi. Itu ideologi nggak bisa ini. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan kalau ada yang mengatakan PKI tidak bangkit, berarti orang ini bodoh, nggak paham tentang sebuah ideologi. Bodoh orang itu. Kalau ada menteri, pejabat negara mengatakan tidak ada komunis bangkit, bodoh itu. Bocah. Enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, agama. Kedua, masalah sosial. Malu. Tokoh-tokoh pembesarnya mati di perang Badar. Menjemput rasa malu. Ketiga, masalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena orang Quraisy dia berdagang harus melewati Madinah. Mereka, jalur perdagangan mereka itu adalah ke Syam. Di musim panas mereka lewat Madinah. Di musim dingin lewat Yaman. Nah, itu dia. Jadi sidang jemaah, kalau seandainya tidak ditumpas Muhammad di
dari Madinah, tidak diusir dari Madinah, maka jalur perdagangan perekonomian akan tersendat, lemah ekonomi Quraisy. Ini pentingnya jalur perdagangan. Indonesia kok jalur sutra laut, ya. Terus setiap provinsi dapat pos dalam perjalur berhenti, kecuali Sumatera Barat. Dek Irwan Petno ko takalok, entah mengengak kalau tahu. Seluruh provinsi dapat di zaman SBY. Akhirnya gimana? Untuk membujuk hati orang Sumatera Barat, SBY turun ke Bukit Tinggi. Antum pelupo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, penting. Sekarang LCC, Abdul Fattah Sisi di Mesir di demo habis-habisan. Perampas kekuasaan dari tangan Presiden Mursi. Dengan kekuatan senjata dan kekejamannya dia ambil kekuasaan, membawa misi Amerika. Di satu sisi muncul Erdogan membawa suara Islam. Amerika resah, dipakailah 3 negara untuk menghabisi Erdogan. Saudi, Muhammad bin Salman, Abdul Fattah Sisi dari Mesir, dan Emirat. Pertempuran terjadi antara Turki dengan 3 pos jongos Amerika, jongos Eropa, dan Yahudi. Perang dilakukan di Libya. Ini strategi perang. Nanti ada di sini. Orang pintar itu berperang di luar kota. Amerika tidak pernah berperang dalam negara. Rakyatnya aman, dia berperang di luar negaranya. Perang dilakukan di Libya, menang Erdogan. Sudan, sekarang Erdogan menapaki jejak pos-pos kekuatan Turki Utsmani. Maka ada satu wilayah bekas benteng Turki Utsmani diserahkan kembali kepada Erdogan oleh Sudan. Heboh, Emirat heboh. Sekarang puncaknya Erdogan membuat terusan di tengah kota Istanbul. Terusan itu kalau dibuat, maka terusan Suez yang ada di Mesir bisa bangkrut. Apa pentingnya terusan? Secara ekonomi jelas itu menguntungkan. Antum masuk tol, bayar tol enggak? Seperti itulah terusan itu, masuk bayar. Kalau kapal tidak mau lewat situ, lewatlah ke darat gua, angkitlah kapal nggak teh. Akhirnya gimana? Karena terusan yang dibangun oleh Erdogan ini lebih menarik bagi perlintasan perekonomian jalur laut. Kenapa? Karena itu lebih dekat, lebih pintas. Indonesia punya itu, tapi negara belum melihatnya. Itulah sibuk jo persoalan khilafah, sibuk jo persoalan TK, hafiz Quran teroris. Anak TK teroris, ada hafiz Quran teroris. Kalau tentara jadi menteri agama, anak ketek itu bentuk teroris ini, benar tuh. Ya nak? Kalau tentara yang jadi menteri agama, anak kecil penghafal Quran kelihatan kayak teroris bagi dia. Semua dimusuhinya. Awak kau bentuk teroris ini kok. Jadi menghancurkan Islam itu mudah, tidak susah. Menghancurkan agama di Indonesia mudah. Serahkan saja agama ini, urusan agama kepada musuh agama, orang yang memusuhinya. Saya bisa katakan memang fobi Islam, tapi balai anu orang awak. Ya, sidang yang rahmati Allah. Maka akhirnya gimana? Sukses Erdogan, diserang oleh Emirat, membatalkan, bagaimana menghalangi terusan ini. Terusan sukses. Erdogan semakin dapat hati. Ya. Sejarah dikembalikan kepada kehebatan Turki Utsmani. Masjid dikembalikan, ikon terbesar dalam sejarah. Kemudian ketika itu sekarang
mulai dari segi kelemahan apapun, LCC di demo sekarang oleh rakyatnya sendiri. Sekarang ini lagi sibuk-sibuk demo. Ada rakyat yang mengatakan 95% LCC tidak akan bangkit lagi. Ya, sidang jemaah rahmati Allah. Balik kita kepada Quraisy. Jadi persoalan ekonomi, jalur ekonomi. Quraisy bisa bangkrut dalam dalam konsep perdagangan, dalam perkembangan perdagangan. Kenapa? Karena perlintasan itulah hebatnya Islam. Jadi pengambilan Madinah sebagai tempat hijrah bukan persoalan enteng. Situ urat nadi ekonomi kafir Quraisy. Maka akibatnya apa? Lumpuh Quraisy. Madinah dikuasai sampai berdiri sebuah negara di situ. Sidang jemaah rahmati Allah, maka berbagai tinjauan akhirnya tidak ada jalan lain bagi Quraisy. Madinah harus direbut, Muhammad harus dikalahkan. Maka dipimpinlah pasukan. Langkah apa? Quraisy bukan orang main-main, orang hebat. Dia negara demokrasi. Antum tahu dia pakai sistem demokrasi. Jadi kalau sistem demokrasi itu ya sudah dahulu dipakai oleh kafir Quraisy. Paham antum? Jadi sistem demokrasi itu adalah sistem yang pernah dipakai oleh, kok takut antum? Kafir Quraisy. Ya. Jadi ada Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada kursi-kursi, itu kepala suku. Segala urusan diputuskan itu, urusan perang, urusan ekonomi, penataan kota Makkah, itu diputuskan itu secara demokrasi. Jadi sudah ada sistem parlemen demokrasi di zaman Quraisy. Maka Quraisy pertama kali memakai media, menguasai pers, mengumpulkan penyair-penyair handal. Jadi ini penting, menguasai media informasi. Dia kumpulkan penyair-penyair handal untuk menyemangati perang melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul uang ketika itu 50.000 dinar emas. Ini penting. Kita tidak menguasai dunia informasi. Antum tahu sengketa Cina sampai antum melarat dalam corona ini, itu disebabkan pertarungan Cina dengan Amerika merebut dunia informasi tentang internet dan media sosial. Itu sebenarnya mereka bertarung untuk merebut siapa yang memegang panggung dunia maya ini. Kenapa? Antum tahu tidak? Nanti negara-negara ini melemah berhadapan dengan kekuasaan dunia maya. Orang tidak lagi bicara percaya pada atasannya, pada pemimpinnya. Kenapa? Karena dia sudah punya pedoman di dunia maya. Siapa yang pegang dunia informasi di dunia maya? Itulah hakikat perseteruan antara Amerika dengan Cina. Sampai dilakukan perang biologis, senjata biologi. Antum tidak paham. Perseteruan itu merebut panggung. Kalau dunia maya antum kuasai, ekonomi sekarang ini akan dikuasai. Karena yang akan muncul uang digital. Uang digital. Pitih 50.000 itulah keluar. Pitih berapa? 75.000 itulah keluar. Hah? Lah beredar. Lah sampai ke tangan antum. Sekarang saya tanya, orang yang kekayaannya miliaran bawa uang apa bawa kartu? Transaksinya dengan uang atau dengan internet? Itu dia. Ekonomi dipegang oleh media informasi. Inilah makanya
Cina akan mengeluarkan mata uang digital, Amerika juga akan mengeluarkan mata uang digital, Libra Cina akan dikeluarkan. Akhirnya bagaimana? Dilakukan penyerangan. Di mana tempat yang dipilih? Cina akan perang fisik dengan Amerika di Laut Cina Selatan. Di mana Laut Cina Selatan? Di sebelah Natuna. Urang kaparang di sebelah kampung awak main engak saja. Kok perlu tak belajar sejarah antum? Perlu tak? Kok sejarah ke kisah saya terus tak paham tak? Maka sidang jemaah, perseteruan di dunia ini, dunia politik dan ekonomi itu sejak dahulu, ideologi, politik, ekonomi, itulah sumber pertarungan. Siapa yang kalah punah, siapa yang berkuasa berjaya. Tidak akan pernah bangkit suatu kaum kalau dia tidak tahu sebab kejayaannya di masa lalu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka jalur perdagangan ternyata jatuh ke tangan umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu ada dengan kehebatan Quraisy juga, dia bisa menyemangati, meyakinkan relasi-relasi mereka untuk mendanai perang mereka. Jadi dana perang itu perlu meyakinkan. Coba antum tahu bagaimana Islam diruntuhkan dengan isu teroris. Dengan apa? Pakai apa? Pakai senjata, pakai isu. Isu itu pakai media informasi. Maka Quraisy mengumpulkan penyair-penyair terbaik. Kemudian maka umat Islam hari ini kalau ingin bangkit, berkumpul penulis-penulis terbaik, motivator-motivator terbaik, bicara tentang Islam dan kebangkitan. Kalau Islam ingin bangkit, tidak salah sejo demo-demo tiuk sebentar. Ambola bosan mau demo ke Jakarta, umpuit sini boleh terpijak. Di malu do demo mau diturumpuit do boleh terpijak. Demo super damai, belele kera jogo. Demo super damai. Mangana mah zikir-zikir bela lo dorang. Tu jago jam 6 pagi sore. Berapa? Monas lah bersih lihat. Rumpuit sale dak terpijak. Jadi terakhir itu ambo damam, kata saya nggak bisa turun ke lokasi, saya di makmur saja, saya bilang sama panitia. Dan antum Ustaz, kita pilihkan antum hotel yang paling dekat dengan Monas. Dipilihkan kita hotel yang dekat dengan Monas. Saya bawa satu orang Ustaz dari Bukit Tinggi, dampingi saya. Pagi jam 4 mau berangkat ke Monas, sholat subuh berjamaah. Terus saya ini kan demam parah sebelumnya. Terus kata bendahara, Ustaz, saya bawa uang ini tas. Berapa ini? Ini mendekati 1 M, 800 juta lebih. Terus antum sini, iya, dalam tas saja. Nah, di jalan ini, udah yang antum dampingi saudara kita ini. Jaga uangnya di sebelahnya, dekat tasnya. Terus Ustaz gimana? Ya saya jalan ikuti untuk di belakang. Rupanya karena sudah dekat ke ruang VIP, ke panggung VIP, sudah terjebak saya. Orang ini sudah maju cepat dalam panitia kan, panitia takut terlambat. Saya tinggal sendiri. Kemarilah. Ini kan ada lorong-lorong jalur-jalur jalan itu. Ini rumput taman. Saya sudah kemana jauh. Mana orang penuh, langkah-langkah payah, nggak bisa. Terus gimana? Saya udah agak menggil, saya jalan aja di rumput itu. Rumput, jangan diinjak. Oh, berang boleh loh. Oh, langsung pahlawan FPI datang. Nggak boleh mengumpul. Saya keluarkan ruang kartu VIP. Nih, Ustaz Jalal Fatullah. Ustaz, antarkan, bawa saya ke ruang VIP. Dan terus tuh
sakit temo rumput saya tak pijak demo ano pitiup berapa juta habis tu. Berapa miliar habis pitih situ, rumput saya tak pijak dah. Ini kebodohan. Kebodohan. Jadi kau sebenarnya mau menjaga persatuannya ke situ, ambo nak sukul dah. Bodoh. Paham antum? Dah setuju antum nanti mau minum kopi wah. Iya. Demo super damai. Rumput enggak terinjak. Awak kok kini masalah akhlak atau masalah demo? Coba lah. Hah? Harus sebab bantah tu. Tapi jak mangkonyo tumbuh, ya nak? Ya nak? Tapi jak mangkonyo, mari kita pijak sama-sama gitu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan media dan memotivasi terkumpul 50.000 dinar emas, biaya banyak, pasukan kuat, senjata lengkap. Itu di pihak musuh. Maka nanti musuh ini berhenti di satu lembah dekat sungai. Tulisan Ustaz kok kaligrafi bersama Deko dan Maha dekat sungai di dekat Madinah, sebelum masuk kota Madinah, sebelum Madinah. Sekarang Rasulullah SAW, kita lihat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak main-main. Makanya kalau Rasulullah itu ahli perang, para ulama wajib jadi ahli perang, ya nak? Ulama warasatul anbiya nak? Ya nak? Jadi kalau Rasulullah itu ahli perang, para ulama juga ahli perang. Tidak ahli buku sudah. Sudah buku disimpulkan, disarahkan lo balik. Tiba disarahkan, adik kaji lo disimpulkan lo balik. Bolak-balik simpul sarah, alah mati sekian generasi. Bara banyak profesor di Sumatera Barat, profesor agama. Bara banyak kampus Islam, setiap daerah punya kampus Islam, banyak profesornya, beragama di Sumatera Barat. Hah? Kan cerita buku mati, buku mati itu ini. Kenapa? Ini sudah menyalahi sunnah pewaris Nabi. Menyalahi sunnah pewaris Nabi. Ustaz, kau iyo, ini mau ditulah boh. Kamu kalau lah sakit, temu berang kalau orang limu kombo sih. Kamu berang leh. Pada waktu simpan tadi, kamu mau berapi-rapi di dalam muka. Punah awak dia menggigil badan. Kecuali ada damam juga. Hati itu dah lepeh. Damam Ustaz corona kau hati dah lepeh. Lah geram awak macam dia. Ini nak, tidak je bangkit-bangkit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak setelah dapat informasi berita, dipanggil salah seorang tokoh. Pasukan begini pasukan musuh. Informasi A1. Engkau kumpulkan seluruh petinggi-petinggi Madinah. Syarat informasi ini tidak boleh bocor. Akhirnya sahabat ini ketemu istrinya. Apa kecil Nabi itu dah urusan kau dah. Yang jaleh cari tombo Nabi, tidak ada menyangkut tentang kamu. Ya. Antum kalau gitu juga, mengapa dah tadi Ustaz Jal, pokoknya tidak poligami dah gitu. Jangan dikhawatirkan istri antum itu saja. Jawab saja tenang je itu. Pokoknya tidak ada cerita poligami. Ya nak. Apa antum tu? Karena keadaan perang antum dan perang Rasulullah berbeda. Antum perang antum, istri antum. Ya. Tapi istri sahabat ini tahu. Saya sudah tahu. Mengupiangnya. Tobaan, saya sudah tahu. Begini sudah. Wah, takut sahabat ini. Jangan-jangan nanti Rasulullah menuduh saya membocorkan rahasia. Datang Rasulullah, ya Rasulullah, tadi istri saya nanya, dia tahu, ternyata dia tahu. Sudah biarkan saja kata Rasulullah. Kumpulkan pokok. Jadi kalau rahasia-rahasia penting, ya nak. Jalo kecek ke rumah, ambo pak udah percaya ke siapa sorangnya, ke dinda sorangnya.
Das panai kukuh. Ada dengan koko, ada lo lang kepercayaannya, amaknya. Abu picok kamak surangnya. Dan amaknya kok, ada lo kawannya. Percaya ke surahnya. Alah tuh multi level tuh. Jadi ketika ketika ular lepas dari mulutmu, maka dia engkau tidak bisa lagi menangkapnya. Hati-hati tuh. Makanya jangan dipilih orang yang bergigi jarang. Kece orang piaman model itu. Orang bergigi jarang udah pandai nyimpan rasio. Kecuali gigi tangga. Baik, jemaah rahmati Allah, dikumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Madinah, Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj, kumpul, dibagi pasukan, dibagi tiga. Pasukan dia bagi tiga. Satu Muhajirin, bendera dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Anda harus belajar dengan kehebatan Rasulullah. Dua Ansor Aus. Ansor Aus, dari kaum Aus. Bendera dipegang oleh Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Tiga Ansor Khazraj. Ini kaum besar di Madinah, orang penting, suku-suku penting. Khazraj, bendera dipegang oleh Al-Hubab bin Munzir bin Jumuh. Tiga bendera. Terus dibentuk pasukan 50 pasukan terhebat menjaga Madinah. Menjaga di Madinah. Di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah. Di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah. Dipilih orang-orang pilihan untuk menjaga Masjid Nabawi yang Rasulullah tidur di dalamnya. Menjaga Rasulullah. Jadi menjaga tokoh itu penting. Dipilih lagi pasukan yang paling elit untuk menjaga Rasulullah, berposko di Masjid Nabawi. Jadi sekarang ada penusukan ulama, ya, maka Rasulullah apa? Membentuk pasukan penjaga Madinah, artinya apa? Sterilisasi area. Jadi masjid itu pun, kota kita ini, masjid-masjid harus peduli dengan keamanan area kota kita. Harus ada laskar-laskar masjid. Apa? Laskar-laskar masjid. Menjaga keamanan area masjid, kemudian menjaga ulama. Ada pasukan elit yang khusus menjaga ulama. Begitu sistem Nabi. Belajar. Jadi kalau menjaga tokoh dan ulama itu penting. Kenapa? Kalau seandainya tokoh mati, pasukan akan hancur, gerakan akan habis dan tamat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tahukah antum peran Ali ketika Nabi hijrah menggantikan peran Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah, tidur di tempat Nabi. Terus Hawariyun ketika dikepung Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mengambil posisi saya dan dia berdampingan dengan saya di sorga? Gak ada yang jawab. Ada yang paling muda di antara mereka Hawariyun, tunjuk tangan. Saya wahai Nabi Allah Isa. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Isa, siapa di antara kalian, karena ini terlalu muda, kematangan. Ditanya lagi, tapi kokoh nampak pemuda itu berkata, saya wahai Nabi Allah Isa. Akhirnya diterima oleh Nabi Isa. Allah robah wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Keluar dia dari
Dia keluar, dia menemui musuh Bani Israel, musuh yang akan membantai Nabi. Ditangkaplah dia, disembelih dia, ditusuk kepala dengan paku, disalib dia. Dia adalah Hawariyun, sang penebus keselamatan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dibuka pintu langit, dibawa ke langit. Nanti akan turun setelah Imam Mahdi berhadapan dengan Dajjal. Sudah jemaah rahmati Allah, itu pentingnya menjaga, menyelamatkan tokoh. Kemudian sidang jemaah rahmati Allah, setelah dibentuk, Nabi musyawarah. Perang kita adakan di Madinah atau di luar kota Madinah? Musyawarah. Nabi mengatakan, menurut saya, kata Nabi, perang kita adakan dalam kota Madinah. Pendapat Nabi langsung disokong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik, tokoh munafik. Kenapa dia menyokong perang dalam kota Madinah? Karena kalau perang dalam kota Madinah, dia bisa menghilang dari Madinah, lari dari peperangan secara diam-diam, bisa cari alasan. Ini otak kotornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi para sahabat tidak setuju dengan pendapat Rasulullah. Sebagian kaum Ansar, sebagian Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya perang dia lakukan di luar kota. Mulai terjadi dua pendapat, Rasulullah meninggalkan para sahabat masuk ke rumahnya. Maka para sahabat berdebat. Alasan saya untuk di kota, dalam kota, ikut pendapat Rasulullah yang pertama adalah pendapat yang mengatakan luar kota loh. Di luar kota, karena kami sudah berbaiat oleh Rasulullah, kaum Ansar telah berbaiat untuk kami ikut perang sampai mati dengan Rasulullah. Dua, bahwasanya di luar kota, orang-orang kaum yang tidak sempat perang Badar, dia ingin syahid. Dia menyesal tidak ikut perang Badar dan tidak syahid. Maka dia ingin syahid dalam perang Uhud. Maka dia meminta perang di luar kota, berperang sampai mati. Yang di dalam kota mengatakan, kalau kita berperang dalam kota, maka pasukan kita bertambah dengan anak-anak remaja kita yang ikut berperang. Yang kedua, dibantu oleh istri-istri kita. Pertimbangan ketiga, setiap orang yang ada di dekat rumahnya akan berperang sampai mati melindungi keluarganya. Maka kekuatan energinya luar biasa. Berikutnya, kalau kita berperang dalam kota, mereka berada di luar kota, kita di dalam, ibarat dalam benteng, kita punya persediaan, mereka tidak akan bertahan lama berada di tempat yang tidak ada persediaan perang, fasilitas kehidupan. Maka sebagian mereka akan mundur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir kata mereka, kita harus taat pada Rasulullah. Tidak layak kita berselisih dengan Rasulullah. Akhirnya disepakati, mendengar pernyataan kita tidak boleh berselisih dengan Rasulullah, semuanya sepakat. Kita utus Hamzah, kita ikuti keinginan Nabi. Suruh Hamzah menemui Nabi. Ya Rasulullah, sahabat sudah berdebat dan kita putuskan kami tidak akan menyelisih pendapatmu. Ikut engkau ya Rasulullah. Tapi pendapat Nabi disokong tadi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya niat buruk juga. Rasulullah ketika itu keluar, mengeluarkan sebuah keputusan, perang dilakukan di luar kota. Perang dilakukan di luar kota. Rasulullah harus mengambil keputusan supaya hilang kebimbangan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika perang dilakukan di luar kota, maka Rasulullah melihat Bukit Uhud, tempat yang paling strategis. Bukit Uhud, tempat yang paling strategis. Tolong hapus satu orang. Ya. Antum lihat lama-lama sudah terekam di otak kita itu. Ya. Perang dilakukan di luar kota, di Bukit Uhud.
Kapok Ustaz, tunggu sabar. Sidang jemaah rahmat Allah, maka Nabi membentuk pasukan panah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Nabi berangkat di hari Jumat, yaitu di sepertiga malam. Sepertiga malam. Kenapa Nabi harus berangkat ketika itu? Karena Nabi tahu mereka datang dari jauh, seminggu perjalanan, sudah capek, pagi langsung kena serang, jodoh. Nabi berangkat. Maka petanya Uhud seperti ini. Nabi, ini Uhud. Di sini pasukan panah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Di sini umat Islam menguasai pinggang-pinggang bukit, bawah bukit sampai pinggang bukit. Di sini kemah Quraisy. Di sini pasukan berkuda Quraisy. Ini berhadapan-hadapan. Nabi sebelum bertempur, setelah membentuk pasukan dibagi 3 kekuatan, di bawah 3 bendera Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair, kemudian di bawah Al-Hubab bin Munzir. Sidang jemaah dirahmati Allah, coba antum lihat kehebatan Rasulullah dalam strategi perang. Dipanggil pasukan panah. Sebelum Nabi wasiat umum, bahwasanya Nabi dalam isi wasiatnya, saya simpulkan saja, mengingatkan untuk taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul. Komando. Tidak boleh berselisih. Tidak boleh berselisih, karena itu sumber kelemahan. Tidak boleh memulai perang tanpa komando Rasulullah. Terus sidang jemaah rahmati Allah, dipanggil pasukan panah, diletakkan di sini. Pasukan panah, ini Uhud nih. Apa kata Nabi kepada pasukan panah? Kalian pasukan panah, apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan posisi, karena ini posisi kunci. Tugas kalian memanah kuda-kuda yang akan menyerang kami, pasukan yang akan menyerang kami, kalian panah, karena kuda tidak mau berhadapan dengan anak panah. Kalau nyo panah kamari, kudo mau balik paniang kudo kau, kecuali kudo bendi awak batutik matunya. Nah, sehingga kini banyak orang yang suka berkuda, tapi kudo nang kini kok, nan kaparang tu ndak inyo dah, cucunya nanti mangan buangnya agak puan gini. Kudo kini kok lah bid'ah pula. Makan kudo kini kok talu. Dan maha-maha biaya kudo kok 10 anak yatim loh. Enak. Nama wa amu bayar kudo biaya anak yatim. Enak. Kudo kok makannya rumput, enak. Kudo kok makannya rumput. Itu kok kudo makanan kah bid'ah lah tu. Kalau rumput minus biayanya. Dah ada peluru kudo tu. Kau nak kudo kok mahal lo makannya pada awak. Ciek kudo yang dipelihara oleh kawan-kawan kini kok 3 juta lo sebulan. Kudo kok ciek pegawai negeri golongan 3A. Ancak orang rumah tambah daripada kudo tu. Enak. Hati-hati untuk nanti sampai di rumah. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, sudah mulai persoalan kudo yang kini kok parang di kudo lah efektif lah. Parang di kota Padang di kudo.
jam 12 aku udah litak, awak selang barang. Ini litak. Apa caranya? Sidang jemaah yang rahmati Allah. Kata Nabi, engkau panah. Tugas kedua, engkau menjaga penyusup yang menerobos pada kami dari belakang. Jadi, kau tugasnya. Jatih. Apapun yang terjadi, engkau tidak boleh meninggalkan posisi sehingga datang utusanku padamu, pada kalian. Aku kalah, engkau tidak boleh meninggalkan posisi. Aku menang, engkau tidak boleh meninggalkan posisi. Aku terbunuh pun, engkau tidak boleh meninggalkan posisi, kecuali ada utusanku untuk memanggilmu bergabung dengan kami. Kenapa? Karena Nabi tahu ini keahlian, tempat strategis. Jadi Nabi punya teori langkah yang strategis, protap yang strategis, dan tempat yang strategis. Pemetaan medan tempur. Nabi itu hebat. Hebat sedang jemaah. Jadi ulama-ulama juga harus hebat. Ya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka dimulailah pertempuran. Dimulai dengan apa? Adu tanding. Kata salah seorang pasukan Quraisy, siapa yang akan melawanku di antara kalian? Aku akan adu tanding. Anak paman Ali bin Abi Thalib, masih keluarga Ali, tapi dia terkenal tidak terkalahkan selama ini. Tidak ada nama angkat tangan dah. Maju Ali, saya tak kajinya. Kau sana awak asoko gitu. Tidak, bila kadang-kadang apa jago gini mah itu. Saya. Tidak ada yang lain. Masa dia? Saya. Ali, kau lah parang mah kecuali. Kau nak melawan ke mama ke dong? Saya. Adu tanding mereka. Hampir Ali kalah. Akhirnya Ali berhasil menebas kakinya, jatuh dia. Tebasan kedua, sobek pakainya, terbuka auratnya. Ketika auratnya tak tegak, memandang Ali. Dia mohon pada Ali, wahai anak pamanku, mohon demi silaturahim keluarga kita. Orang kapie kok, itu kan dia aja percaya mana. Nyoger taknya tu kalau kalah, hanya memandang kawak tu. Jadi kalau ada orang kata pupuh langsung supaya memandang. Ya, tolong. Akhirnya kata Ali, baiklah, disarungkan pedang, dia balik. Sahabat lain bertanya, Ali kenapa tidak kau bunuh? Aku malu membunuh, auratnya sudah terbuka. Demi silaturahim dan kekeluargaan. Akhirnya perang mulai. Perang mulai, semua berfungsi sesuai komando Rasulullah. Rasulullah langsung mengomandoi perang. Kalah orang Quraisy. Kalah. Abu Sufyan panik, kalah. Ketika kalah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya mereka ini mundur. Kata Khalid bin Walid, buang seluruh perlengkapan kalian kecuali senjata dan tameng. Artinya apa? Bawa-bawaan ditinggalkan. Kemudian ketika sudah kalah nih, orang panah di atas bukit ini, wah, kita sudah menang. Wah, tidak tuh ganimah banyak, harta banyak. Coba antum bayangkan, 5.000 dinar emas dibelikan kepada perlengkapan. Terus tinggal 3.000 kudo bantu. Akhirnya pasukan panah ini, oh kita kumpulkan ganimah. Ayo kita kumpulkan ganimah. Kita sudah menang. Turun dia. Abdullah bin Jubair berteriak, ingat pesan Rasulullah, tidak boleh tinggalkan posisi. Sudah tidak didengar. Strategi yang matang. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan hancur karena hilangnya ketaatan. Ketaatan pada Rasulullah. Umat Islam hancur hari ini karena mereka sudah meninggalkan titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika mereka turun, Khalid bin Walid melihat ada posisi hebat di sini, puncak kekuatan, titik kekuatan, pos kekuatan yang membuat mereka tidak bisa menyerang umat Islam secara leluasa.
ditinggalkan posnya oleh para pemanah. Khalid membawa pasukan, sebagian pasukan ke belakang Bukit Uhud, dan langsung naik mengambil posisi pemanah. Maka ketika itu dianggap oleh pemanah Khalid ini kabur. Khalid waktu itu di pihak kafir. Khalid kabur sehingga mereka turun, wah hebat menang. Rupanya Khalid punya tipuan dak hebat, naik ke belakang, diambil posisi pemanah. Islam diserang dari dua arah, depan dan belakang. Di sini Islam diserang dari belakang, ini pasukan diserang dari belakang. Di sini masuk menyerang, porak-poranda pasukan, sampai seorang muslim membunuh seorang muslim karena sudah tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Terbunuhlah Al-Yaman ketika itu, ayahnya Huzaifah ibnu Yaman. Nah, antum tahu kan? Yaman terbunuh di zaman itu oleh tangan umat Islam sendiri, oleh pedang umat Islam sendiri. Sudah tidak bisa membedakan karena sudah porak-poranda dan kacau pasukan Uhud di sini. Rasulullah SAW terkepung. Rasulullah tadinya sudah maju memimpin pasukan di barisan depan, dia sudah dekat di sini, barisan umat Islam di belakang, dia terpisah dari umat Islam. Dikepung. Rasulullah dikepung oleh pasukan Quraisy ketika itu, pasukan kafir, hampir terbunuh. Orang-orang Ansar berganti-ganti menyelamatkan Rasulullah, mati berganti-ganti melindungi Rasulullah. Tinggal 7 orang sahabat yang menjaga Rasulullah, 9 orang sahabat, 7 Ansar dan 2 Muhajirin. Ketika itu sedang jemaah, Rasulullah berpikir bagaimana Rasulullah bergabung kembali kepada umat Islam, keluar dari kepungan musuh. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berperang di depan Rasulullah, menjaga Rasulullah SAW. Kemudian ada situ Talha bin Ubaidillah, dia menjaga tubuh Rasulullah, dia berperang, kemudian terkena panah tangannya. Kemudian Talha bin Ubaidillah ini sedang jemaah rahmati Allah, dia melihat Rasulullah menuju ke sebuah tempat batu besar. Ketika itu Rasulullah tidak bisa naik, dia duduk menyanggar tubuh Rasulullah, naik ke batu, ya Rasulullah, saya yang akan saya akan menjadi tumbalmu ya Rasulullah. Naik ke atas batu. Rasulullah berteriak, aku jamin Talha dalam surga. Talha bin Ubaidillah. Ada satu lagi, Abu Talha Al-Ansari. Talha bin Ubaidillah itu satu orang, Abu Talha Al-Ansari satu orang lagi. Dia adalah pemanah hebat yang terkenal. Kemudian diberikan oleh Rasulullah, ini panah wahai Abu Talha, tembakkan wahai Abu Talha. Dipanahkan, dipanggil para sahabat yang lain, berikan anak panahmu kepada Abu Talha, karena Abu Talha ini terkenal seorang pemanah yang hebat. Maka ketika Rasulullah melihat pada musuh, ya Rasulullah, jangan engkau menghadap kepada musuh, biarkan leherku yang menghalangi lehermu dari panah musuh. Kondisi sangat gawat dan darurat. Muncul Nusaybah bin Abi Rabi', putri Rabi'ah. Nusaybah ketika itu tertombak bahu kirinya. Ummu Amarah ketika itu jatuh. Dia berkata ketika sudah perang usai, ada permintaanku ya Rasulullah. Apa permintaanmu? Bolehkah aku jadi tetanggamu di surga? Untukmu wahai Ummu Amarah. Luar biasa. Ketika sang terkepung itu Nabi berhasil naik ke atas batu. Muncul ketika itu baru datang Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berperang di depan Rasulullah menghadapi serangan musuh. Ketika itu datang 30 sahabat. Datang di 30 di antaranya siapa? Di antaranya adalah Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat-sahabat senior lainnya. Kemudian sedang jemaah rahmati Allah, Umar menghadang serangan musuh ke depan dan Umar berhasil mengembalikan. Kemudian di situ ada namanya Abu Dujana. Abu Dujana ketika itu berusaha melindungi Rasulullah, memutar arah pasukan, memecah barisan pasukan yang menyerang Rasulullah. Abu Dujana. Siapa Abu Dujana? Abu Dujana sedang jemaah dirahmati Allah. Ketika sebelum perang dimulai, Rasulullah mengangkat pedangnya, dibuka dari sarungnya. Siapa yang mau mengambil pedangku ini? Semua sahabat ketika itu berteriak, kami ya Rasulullah. Tetapi kalian harus memberikan haknya. Sahabat-sahabat pada mundur.
takut mendengarkan apa hak pedang itu. Maka Abu Dujanah maju, "Ya Rasulullah, apa hak pedang itu?" "Engkau tidak boleh berhenti menebas musuh sampai pedang ini terjatuh. Ini syaratnya Rasulullah. Aku yang akan memberikan haknya, wahai Rasulullah." Abu Dujanah. Maka Abu Dujanah mengambil pedang itu, bertambah semangat. Dia berjalan seperti orang sombong. Macam-macam tipe sahabat kok. Dia bilang, kata Nabi, berjalan seperti ini tidak boleh kecuali di medan tempur. Zubair bin Awam juga tunjuk tangan, tapi Rasulullah tidak memberikan pada dia. Dia kecewa. Kenapa Rasulullah tidak memberikan padaku? Pada aku ini masih punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Kenapa diberikan kepada Abu Dujanah? Maka ketika itu apa kata Zubair bin Awam? Aku terus mengikuti Abu Dujanah. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah? Ketika Abu Dujanah pergi ke barisan depan, dia keluarkan kain merah dari sakunya, diikatkan ke kepalanya. Maka ketika orang Ansar berteriak, Abu Dujanah akan berperang sampai mati. Ini isyarat orang Ansar. Kalau sudah dipasang kain merah di badannya, di kepalanya, berarti dia akan tidak pernah mundur. Apa jawab Abu Dujanah ketika mendengar teriakan menyemangati dia? Aku sudah berjanji kepada kekasihku di bawah pohon korma di tepi lembah, bahwasanya aku tidak akan pernah berperang melainkan di barisan terdepan, dan tidak akan pernah berperang di barisan belakang, dan aku sudah diberi amanah pedang Allah dan Rasulnya. Maka kata Zubair, aku ikuti Abu Dujanah. Dia menebas siapapun yang dijumpainya. Dia tidak peduli dengan tusukan yang ada pada tubuhnya. Sampai aku melihat seorang yang kejam dari kalangan Quraisy. Dia selalu membunuh seorang muslim yang terluka. Aku berharap pada Allah agar dia akan bertemu dengan Abu Dujanah. Ternyata di satu pojok, di satu sisi dalam perang tempur, dia bertemu dengan Abu Dujanah. Dan kemudian pertempuran sengit dengan Abu Dujanah, terbunuhlah orang itu. Dan aku merasa bahagia dan bangga dengan Abu Dujanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu Abu Dujanah membela Rasulullah. Ketika orang mengatakan sudah kalah sebelum Nabi bertempur tadi itu, ketika pasukan mulai kalah, ada isu Nabi terbunuh. Kenapa ada isu Nabi terbunuh? Ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair seorang pemuda gagah di masa jahiliyah, seorang yang sangat mewah di masa jahiliyah. Tidak ada yang menandingi kegagahan dan kerapian Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang mengalahkan kehalusan kain yang dipakainya. Seorang pemuda mewah. Dia adalah duta Nabi pertama ke Madinah. Ketika itu Mus'ab bin Umair, pemuda tergagah di zamannya, dia mirip sedikit dengan Rasulullah. Musuh membunuh Mus'ab bin Umair, namanya Al-Qawaim. Dia membunuh Mus'ab bin Umair. Kemudian dia merasa itu Rasulullah. Dia berteriak, Rasulullah Muhammad sudah terbunuh dengan pedangku, Muhammad sudah terbunuh dengan pedangku, Muhammad sudah terbunuh dengan pedangku. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagian sahabat patah semangat, kita bakal kalah. Sebagian langsung berlari ke Madinah kembali. Sebagian pergi menangis ke bukit. Sebagian lagi hilang semangat perang. Di situ ada Anas bin Nadar. Apa kata Anas bin Nadar? Kenapa kalian berhenti duduk di bukit sedangkan orang perang? Rasulullah sudah terbunuh. Terus kalau Rasulullah terbunuh, kalian berhenti perang? Justru kalau beliau terbunuh, kalian harus bangkit menyusul kematian beliau. Karena ini yang seharusnya kalian menjadi umat Muhammad. Aku bersumpah pada kalian, pedangku ini tidak akan lagi aku sarungkan. Aku akan bertempur sampai mati. Dia kejar musuh. Dia adalah orang yang menyesal tidak ikut perang Badar. Maka dia terus berperang sampai mati dengan tusukan 24 tusukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi terkepung di sini, Abu Dujanah, para sahabat, kemudian Umar bin Khattab, sahabat-sahabat senior, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Dujanah merangkul tubuh Rasulullah. Maka panah yang mengarah ke tubuh Rasulullah seluruhnya tertancap di punggung Abu Dujanah.
sampai dia gugur dalam kondisi merangkul tubuh Rasulullah. Selamatlah panah-panah yang menuju tubuh Rasulullah mendarat di punggung Abu Dujana. Syahid Abu Dujana. Rasulullah selamat, pasukan kembali teratur dengan munculnya 30 sahabat senior mendampingi Rasulullah. Rasulullah kembali bergabung dengan pasukan Islam. Akhirnya perang kembali seimbang, dan akhirnya Quraisy merasa kelelahan dan tidak sanggup mengalahkan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kembali. Rasulullah SAW melihat para sahabat. Pada waktu itu terbunuhlah para syuhada yang luar biasa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Carilah Hamzah. Ternyata Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Kenapa Wahsy mau membunuh Hamzah? Karena dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya. Karena Hamzah telah membunuh tokoh Quraisy ketika perang Badar. Maka bertaruhlah keluarga Hindun, dan dia turun langsung ke medan tempur, membayar dan menjanjikan Hamzah akan bebas dari budak kalau dia berhasil, Wahsy bebas dari budak kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Ketika itu dilihat Hamzah, ternyata dadanya sudah dirobek dan jantungnya sudah tidak ada. Maka Nabi ketika itu menangis luar biasa dalam air mata, tapi Nabi tidak bersuara. Kemudian ketika itu setelah perang usai, datanglah Safiyah, saudari Hamzah. Ketika itu dia membawa 2 helai kain. Nabi melarangnya, jangan sampai dia melihat kondisi tubuh saudaranya. Ketika itu keluarlah syair yang menyayat dari Safiyah. Dia bawa 2 helai kain, satu dikasih ke Hamzah, satu kepada muslim yang lain. Kenapa kalian melarangku? Apakah engkau ingin bertanya tentang kematian saudaraku? Di antara bait syairnya luar biasa. Aku sudah tahu saudaraku adalah singa Allah yang dijanjikan dengan surga. Bait-bait yang membuat sahabat lain menangis dengan syair-syairnya. Sidang jemaah rahmati Allah, pada waktu itu meninggal juga yaitu Hanzalah, seorang syuhada yang dimandikan oleh malaikat. Ketika itu Nabi termenung melihat Hanzalah. Orang melihat, kenapa dari tadi engkau menatap jenazah Hanzalah ya Rasulullah? Karena aku melihat ada sesuatu yang luar biasa pada Hanzalah. Apa itu Rasulullah? Dia sedang dimandikan malaikat. Kemudian yang lain melihat, tidak nampak sama kami. Tidakkah kalian lihat tubuhnya basah? Iya ya Rasulullah, dia sedang dimandikan malaikat. Tanya pada keluarganya. Akhirnya ditanya pada istrinya. Istrinya menjawab, ya Rasulullah, malam tadi adalah malam pertama kami. Itulah malam pengantin kami. Ketika kami sedang melepas rindu, terdengarlah teriakan untuk berjihad. Hanzalah melepaskan pelukannya dan meninggalkan aku. Dan akhirnya dia pergi perang dalam keadaan junub. Dan orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka diutus malaikat memandikan Hanzalah. Di situ ada jenazah Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Pemuda yang mewah masa jahiliyah. Dia mendengar ada kajian Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam. Dia datang menyelinap mendengar ayat-ayat dibacakan. Tersentuh hatinya, maka dia putuskan masuk Islam. Keluarga dia memusuhinya, ibunya sangat mencintainya, ayahnya sangat mencintainya. Akhirnya dia dipenjarakan, dikurung oleh ibunya karena dia tidak mau mundur dari ajaran Muhammad. Maka ketika dengar orang pergi hijrah ke Ethiopia, maka dia berhasil meloloskan diri dan pergi ke Ethiopia. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, dia kembali ke Madinah. Kemudian dia utus oleh Nabi untuk menjadi duta, orang pertama yang diutus ke Madinah. Ketika dia datang di Madinah, umat Islam baru ada 12 orang yang berbaiat sama Rasulullah. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, dia dengan kepiawaiannya luar biasa. Maka hitungan bulan, maka ratusan orang sudah masuk Islam, sekian suku masuk Islam, tokoh-tokoh masuk Islam.
berkat Mus'ab bin Umair. Dia mempersiapkan kedatangan Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tadinya gagah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, sahabat-sahabat duduk bersama Rasulullah. Ketika itulah datanglah Mus'ab bin Umair. Ketika dia datang, kurus, kusut, tapi kegagahan tidak pernah hilang dari tubuhnya, dengan baju compang-camping. Semua sahabat kaget, memejamkan mata, meneteskan air mata. Terbayang Mus'ab, pemuda tergagah di Makkah, melarat, jarang makan di Madinah, teguh menyelamatkan, menanam Islam di Madinah dalam kondisi pakaian compang-camping penuh tambalan. Seluruh sahabat menangis. Inikah Mus'ab? Iya ya Rasulullah. Semua menangis. Ya Mus'ab, tidak pernah kami lupakan betapa gagahnya engkau dulu di Makkah. Sidang jemaah, ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair, orang penting yang memegang bendera Muhajirin di pasukan Muhajirin, dia memegang bendera dan dia menyelamatkan Rasulullah, sehingga dia dianggap Rasulullah, dan sebagian musuh mengejarnya, dia terbunuh. Kemudian dengan sekian tusukan, dengan tangan yang putus tangan kanannya, dipegang bendera dengan tangan kirinya, putus tangan kirinya, dijepit bendera dengan pahanya, ditebas pahanya, dia peluk bendera dan diambil diselamatkan oleh sahabat yang lain. Gugur Mus'ab dengan tangan terpotong dan kaki terpotong, dengan tubuh terburai. Maka ketika itu kata Rasulullah, ini Mus'ab. Dilihat oleh Rasulullah, ketika itu jasadnya hanya ditutupi oleh burdah kasar, destar yang kasar. Rasulullah ketika itu, ya Mus'ab, betapa gagahnya engkau di jahiliyah. Sekarang jasadmu ditutup dengan kain yang cukup menutupi tubuhmu. Ketika ditarik ke kaki, terbuka kepalanya. Ketika tertarik kepala, terbuka kakinya. Maka ketika itu kata Rasulullah, tutup kepalanya, maka kasih daun-daun di kakinya. Dan kemudian Rasulullah berkata, inilah para, saya jamin, dengarkan oleh kalian, hari ini saya jamin seluruh syuhada Uhud adalah syahid dan ahli surga. Dan siapa yang datang nanti berziarah ke kuburannya, mengucapkan salam untuk mereka, maka aku jamin semua mereka menjawab salam kalian. Maka di situ ada sahabat yang dikatakan mereka hidup, wahai, banyak sahabat-sahabat luar biasa ketika itu. Ada Abdullah bin Jahaz. Siapa Ibnu Jahaz? Dia ketika itu sedang jemaah rahmat Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertutur, kata Sa'ad, kami duduk bersama sebelum perang dimulai, aku duduk bersama Ibnu Jahaz. Kemudian ketika itu dia berkata kepadaku, wahai Sa'ad, mari kita berdoa pada Allah dan masing-masing kita saling mengaminkan. Maka aku berdoa. Ini riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas pada anaknya. Aku berdoa ketika itu, ya Allah, tolong pertemukan aku dengan musuh yang terkuat sehingga aku mampu mengalahkannya. Maka diaminkan oleh Abdullah bin Jahaz. Ketika itu giliran Abdullah bin Jahaz berdoa, ya Allah, tolong pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat. Dan dia mengalahkanku, dan dia potong telinga dan hidungku. Ketika aku dibangkitkan nanti di pengadilan Allah, akan ditanya mana telinga dan hidungmu, dan aku akan menjawab, inilah bukti aku berperang membela agamamu ya Allah. Maka setelah perang usai, Sa'ad bin Abi Waqqas penasaran, dia cari Ibnu Jahaz, Abdullah bin Jahaz. Katanya beliau, akhirnya sebelum aku menemui jasadnya, aku lihat hidung dan telinganya digantung dengan benang oleh Quraisy di satu pohon. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk serial syuhada Uhud ini, maka antum temui tidak ada generasi sehebat mereka. Luar biasa. Di situ orang-orang hebat dan orang-orang luar biasa dan sahabat-sahabat terkemuka mempertahankan agama ini dengan seluruh kemampuannya.
Dan hari ini sedang jemaah dirahmati Allah, di mana posisi Anda terhadap agama ini? Mungkin di antara Anda muncul nanti di keturunan Anda, yaitu Abdullah bin Jahaz, yaitu Hanzalah, yaitu Hamzah, yaitu sahabat-sahabat Abu Talha bin Ubaidillah, dan Abu Dujana. Mudah-mudahan nanti Islam akan kuat dengan munculnya generasi seperti mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.